Perangkap Avdiivka. Frasa ini mungkin bagi pasukan Ukraina akan sama buruknya dengan penggiling daging Bahmut. Benteng yang dibangun dengan darah dan keringat orang-orang Ukraina praktis saat ini jatuh di bawah serangan gencar tentara Rusia. Ya, pertempuran sengit sekarang terjadi di sini. Avdiivka saat ini sedang diserbu dari berbagai arah. Dan ini juga merupakan salah satu kota paling penting bagi Ukraina. Maka tidak heran jika komando Ukraina mempertaruhkan segalanya di sini. Begitupun Rusia. Mereka tentu tertarik mengulangi kesuksesan mereka seperti di Bahmut. Jadi, Avdiivka dapat dipastikan akan menjadi pertempuran terpanas tahun ini. Sebutan pertempuran ini tidak lebih baik dari penggiling daging Bahmut. Mereka saat ini akan mulai menyebutnya Perangkap Avdiivka. Tentara Rusia sejauh ini telah melakukan serangkaian serangan dari berbagai arah. Mereka berhasil masuk dari arah selatan, timur, dan utara. Pasukan Rusia mulai menginjakan kaki mereka untuk pertama kalinya di jalanan kota. Meski itu artinya neraka telah berada di hadapan mereka. Anak-anak Soviet dan Tsar Rusia yang gigih akan terus bergerak maju, seperti pada perang-perang sebelumnya. Dan semuanya tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa prajurit Rusia yang masuk terlalu dalam tanpa dukungan, menghadapi pengepungan untuk pertama kalinya di dekat reruntuhan bangunan kota. Задаю вопрос, даешь ответ. Гранаты. Какая-то хуйня есть с собой? Prajurit tersebut tidak memiliki pilihan lain. Mereka maju terlalu jauh. Tentara Ukraina kemudian melucuti kelompok yang tersesat ini, menyita rompi anti peluru dan yang lainnya. Dalam kondisi ini, seorang prajurit Rusia bahkan sangat terkejut dan melihat ekspresinya. Ia tampaknya kesulitan berpikir. Jadi jelas bahwa pertempuran di kota ini telah berubah menjadi masalah yang serius bagi Rusia. Meski pasukan Rusia memiliki keunggulan jumlah atas Ukraina, situasi seperti ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Terlebih kelompok ini tidak mendapatkan dukungan apapun dari kelompok di belakangnya. Ya, dalam pertempuran, tentu kerugian tidak akan dapat dihindari. Tidak akan ada kemajuan tanpa pengorbanan. Rusia terus bergerak maju. Posisi tentara Ukraina di daerah Avdiivka saat ini menjadi kritis. Unit Rusia berhasil maju 1 km dan memotong jalan raya H20. Beberapa penduduk Avdiivka yang bersikeras menolak evakuasi lebih memilih membangun tempat perlindungan buat mereka sendiri. Yang lain dengan berani mentraktir angkatan bersenjata Ukraina beberapa pai dengan pisau tersembunyi di dalamnya. Ya, penduduk setempat tampaknya telah memahami bagaimana situasinya, dan secara diam-diam mereka mulai berpihak pada Rusia. Avdiivka memotongnya menjadi 2 bagian. Mungkin akan sangat menarik. Rusia mungkin akan dapat menangkap banyak juru masak, teknisi, dan pekerja Ukraina lainnya yang tidak memegang senjata. Itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun itu juga tentu bukan hal yang mudah. Saat ini jarak antar penjepit kelompok Rusia di Avdiivka masih cukup jauh. Setidaknya ada jarak beberapa kilometer. Pengamat militer seperti Yuri Kotenok bahkan sedikit khawatir dengan strategi ini. Seperti yang baru-baru ini ia katakan, jika kita menarik garis lurus penjepitan itu, kenyataannya semuanya akan jauh lebih rumit. Karena dalam pertempuran saat ini, garis depan akan sulit untuk ditentukan. Akan ada hujan drone dan artileri Ukraina di sana. Saat ini pasukan Rusia maju sedikit demi sedikit dari tenggara di daerah Jalan Soburnaya, Chernisevsky, dan Sportivnaya. Sementara unit utama Ukraina dialihkan perhatiannya untuk menghentikan terobosan di area Sarhan. Angkatan bersenjata Rusia juga menyerang dari utara, memusatkan serangan pada posisi angkatan bersenjata Ukraina, dan maju mendekati Ivushka. Sejauh ini ada laporan bahwa aktivitas tank angkatan bersenjata Ukraina di daerah ini semakin meningkat. Pertempuran perkotaan di Avdiivka
Sebenarnya saat ini mungkin telah siap, dan seluruh dunia lagi-lagi akan menunggu hasilnya. Apakah Ukraina belajar dari kekalahan mereka di Bahmut? Atau mereka akan mengulangi kekalahan yang sama di tahun ini? Di sektor lain, di Kherson, kabar yang cukup mengejutkan datang dari sektor ini. Salah satu operator drone tersukses Rusia dengan tanda panggilan Moses, yang sebelumnya telah dikabarkan tewas oleh media Ukraina, bahkan Rusia, secara ajaib berhasil bertahan hidup. Operator drone yang telah berhasil mengeliminasi lebih dari 500 tentara dan 38 kapal angkatan bersenjata Ukraina ini menerima luka yang sebenarnya tidak terlalu serius di daerah Krinky. Beberapa media kemudian mengklarifikasi kabar meninggalnya Moses dan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari kampanye disinformasi terhadap angkatan bersenjata Ukraina. Dan tampaknya mereka berhasil. Media Rusia kali ini secara kompak mengatakan bahwa sang spesialis akan segera kembali, bekerja dengan timnya dan menghantui pendaratan pasukan Ukraina ke desa Krinky. Masih di Kherson dan desa Krinky, yang merupakan salah satu titik terpanas pertempuran. Seorang pria Polandia yang bertempur di pihak tentara Ukraina, yang sebelumnya ditangkap oleh tentara Rusia, memutuskan untuk berbalik berpihak pada Rusia. Ya, untuk berpartisipasi melawan pasukan Ukraina. Ini dikonfirmasi oleh gubernur wilayah Kherson, Vladimir Saldo. Orang Polandia memutuskan untuk bekerja sama dengan kami untuk membebaskan tidak hanya Ukraina, tapi seluruh Eropa dari Nazisme. Saldo menceritakan perjalanan pria Polandia itu. Menurutnya dalam salah satu pertempuran di Krinky, kelompok Ukraina telah menelantarkan pria Polandia tersebut. Pria itu kemudian secara ajaib selamat dan menjangkau posisi tentara Rusia. Setelahnya, ia mulai menjelaskan semua keputusannya dan menyatakan kesiapannya untuk bertarung di pihak Rusia. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini. Bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini,